Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, walil ulama fi hadhihi aqwalun wa mawaqif bayyantu tarafan minha fil mabhath al-awwal min kitab at-ta'alim. Kata beliau, para ulama terkait dengan hal-hal yang dapat merusak dan mencemarkan niat, ini sudah saya jelaskan, kata beliau, dalam tulisan saya di pembahasan pertama di kitab saya, kata beliau, At-Ta'alim. Ini mungkin ada kitab beliau yang lain lagi selain Hilyah, ada karangan beliau tersendiri lagi, Ta'alim. Wa yuzadu alaihi nahyul ulama, dan saya tambahkan di sana adanya larangan ulama an tubuliyat. Tubuliyat ini adalah seorang ustadz, misalnya seorang penuntut ilmu yang suka sekali membahas perkara-perkara yang dengannya dia bisa terkenal. Apalagi di saat ini dia cari ini pembahasan-pembahasan yang pembahasan itu sebenarnya tidak perlu diangkat lagi, sudah dibahas oleh para ulama, tapi supaya dikenal nih, dia bahas lagi supaya nanti timbullah kegaduhan di tengah masyarakat. Supaya apa? Supaya dia terkenal. Nah, ini dilarang oleh para ulama. Jangan perkara-perkara yang tidak menambah keimanan. Misalnya ditanyakan, di mana kedua orang tua Nabi? Apakah di neraka atau di surga? Dia cuma sekedar ingin menjadikan permasalahan yang dia bahas itu nanti dia terkenal gitu. Ini bahaya. Dan ini bisa jadi akan merusak niat. Kenapa? Karena dia ingin menjadi orang terkenal. Dan perkara-perkara ini sangat dihindari oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Khawatir niatnya rusak dalam menuntut ilmu. Kemudian kata beliau, wa qad qil, dikatakan bahwa zallatul alim madrubun lahat tabal. Terkadang tergelincirnya para penuntut ilmu, tergelincirnya para ustadz, orang alim itu ada pada pembahasan-pembahasan yang dia ingin untuk membahas itu supaya terkenal. Itu yang terkadang menjadikan penuntut ilmu tergelincir. Wa an Sufyan rahimahullahu taala, dari Sufyan, semoga Allah merahmati beliau, annahu qal, beliau pernah berkata, kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrah sulibtuhu. Kata Sufyan, ini adalah seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Beliau pernah berkata, dulu aku diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran yang beliau baca, kemudian beliau paham maksudnya begini, ditafsirkan oleh beliau seorang tabi'in generasi setelah sahabat. Tapi kata beliau, setelah aku menerima sesuatu pemberian daripada surah ini adalah pemberian daripada pemimpin, sultan, pemberian daripada presiden. Setelah aku sering menerima hadiah-hadiah dari pemimpin ini, sulibtuhu, ternyata belakangan ini aku sudah tidak lebih gampang dalam memahami Al-Quran, sudah agak sulit dalam belajar. Dan perkataan beliau ini subhanallah memberikan pelajaran yang sangat besar, bahwa terkadang seseorang itu ketika ikhlas dalam menuntut ilmu dimudahkan untuk memahami ilmu, tapi ketika ada unsur lain di dalam menuntut ilmu yang mengganggu keikhlasannya, dan itu juga bisa mengganggu dalam memahami ilmu. Makanya ulama-ulama soleh kita terdahulu, mereka tidak bermudah-mudahan dalam menerima hadiah dari pemimpin. Ada beberapa sebab kenapa mereka itu tidak ingin terlalu dekat dengan para pemimpin. Kenapa mereka tidak menerima? Bukan tidak boleh ya. Kami tidak mengatakan bahwa hadiah dari pemerintah haram untuk diterima, tidak. Tapi kenapa mereka menghindari itu untuk tidak menerimanya? Bisa jadi karena pertama, mereka tidak ingin distel, diatur dalam menyampaikan syariat Islam. Ketika seseorang sudah memiliki hutang budi kepada misal seorang pemimpin, dia akan menyesuaikan pembahasan ilmu yang akan dia sampaikan dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin ini. Nah, seorang alim, ulama, tentunya ulama soleh kita terdahulu, sangat jarang kita melihat mereka
dekat dengan pemimpin, apalagi sampai menerima hadiah dari pemimpin itu. Kata mereka, supaya kami tidak ingin dibeli agama yang kami miliki ini dengan dunia yang mereka miliki. Bisa jadi sebab yang kedua, kata mereka, adalah terkadang pendapatan-pendapatan yang dimiliki oleh para sultan, para presiden itu, terkadang dulu ya, kata mereka adalah hartanya itu diambil dari cara yang tidak halal. Kalau dulu bisa jadi ada yang halal, ada yang haram, harta pemimpin itu. Nah, untuk menjaga diri dari hal-hal yang seperti ini, mereka tidak mau menerimanya. Ini namanya wara', menjaga diri dari harta yang haram.